tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita awali perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sekarang sudah memasuki pertemuan keempat. Ini adalah pertemuan terakhir ya mata kuliah publikasi ilmiah, karena dalam beberapa waktu ke depan saudara semua akan melaksanakan ujian yang disebut dengan ujian skripsi atau dikenal dengan istilah uji munaqashah ya, ujian munaqashah. Nah, karena itu saya berharap kepada sekalian teman-teman semua untuk bisa mempersiapkan ujian tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan ujian tersebut berjalan dengan lancar sesuai harapan. Adapun saya menyampaikan pada pertemuan keempat ini terkait dengan tema tentang praktik ya, sebenarnya praktik mengirim artikel atau praktik mengirim jurnal. Pada hari ini juga ya, nanti saya akan coba berikan ujian ya sekitar jam 19 ya. Sekitar jam 19 ada 25 soal pilihan ganda, ada sekitar 25 soal pilihan ya yang saudara bisa pilih mengenai evaluasi dari proses pembelajaran kita pada saat ini. Dan insya Allah nanti sudah disetting secara otomatis. Nanti saudara silahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan insya Allah pertanyaan ini kita akan mulai ya setelah materi ini ya, atau tepatnya nanti kita perkuliahan ini nanti selesai, siapkan diri saudara di settingnya sekitar jam 19 ya. Jadi jam 19 saudara bisa ke kelas, kemudian mengklik link ujian. Nah, oleh karena itu kita coba lihat dulu kelas kita. Saya online dulu ya. Saya ada kuliah online dulu ya. Setelah itu saudara nanti akan melihat hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat kelas kita itu. Nah, ini adalah kelas publikasi ilmiah ya untuk semua kelas. Nah, di sini ada soal UAS. Nah, ini soal UAS, nanti silahkan saudara buka, diklik linknya yang di sini atau klik yang di sini, ini disetting pada jam 19. Namun kalau tugas ini artikel tetap juga saudara kerjakan ya ketika saudara sudah submit di jurnal ya, maka saudara kirimkan artikelnya di klik link ini sehingga nanti bisa terbaca bahwa saudara sudah melaksanakan penulisan artikel dan mempublikasikan karya saudara dengan baik. Tapi yang tugas akhir ini adalah tugas yang berkaitan dengan penelitian yang saudara lakukan ya. Jadi penelitian yang saudara lakukan, karena kalau tidak ada kaitannya dengan penelitian yang sekarang yang saudara lakukan, walaupun saudara sudah upload jurnal, ya itu sebenarnya tidak matching ya, tidak sesuai. Jadi tugas akhir ini adalah jurnal yang dikirimkan yang sesuai dengan penelitian yang saudara lakukan. Nah, kemudian juga ada dua ya. Jadi pertama nih kirimkan artikel di sini tenggatnya itu sampai 28 Februari ya jam 23.59. Berarti akhir bulan
Februari akhir bulan ini ya, sekitar jam 23.59 14 akhirnya untuk kirim artikel. Sementara untuk soal ini nanti akan tayang sekitar jam 19 dan disetting sampai dengan jam 21 karena soalnya sekitar 25, maka saudara harus hadir tepat waktu di kelas ya dimanapun saudara berada. Yang penting memiliki jaringan, tinggal mengisi dan kemudian kirim jawaban itu dan nanti secara otomatis akan terekam. Ya, saudara sekalian, nah hari ini kita masuk pada praktik mengirim artikel atau praktik mengirim jurnal yang saudara tulis ya. Nah, sebelum ini saya bahas, saya ingin mencoba mengingatkan kembali ya tentang artikel jurnal yang dulu pernah kita buka. Nah, ini kalau layar saya selalu terlihat ya, ini adalah jurnal EduSifa. Jurnal EduSifa ini milik STIT Sirojul Falah Bogor. Di sini ada PISSN, ada EISSN. Jadi sudah terdaftar resmi ya. Kalau Anda pernah login, maka klik login. Nah, kalau belum, maka register dulu. Nah, kemudian untuk mengirim artikel di sini, kita klik kontak. Nah, ini ada kontaknya. Ada kontak yang bisa dihubungi terkait dengan penulisan artikel. Bagaimana cara kita menulis artikel di sini yang baik? Maka di sini ada jurnal EduSifa ini. Di sebelah kanan dari kita ini ada halaman-halaman yang bisa kita buka. Yang pertama adalah editor timnya siapa, ya. Ada Pak Dr. Zainal, ya, editor timnya. Kemudian reviewnya siapa, mereka yang mereviewnya, ya. Ya. Ini ada yang dari UPI, ada yang dari lain-lainnya ya. Masuk Win Jakarta juga ada yang mereviewernya. Kemudian fokusnya, kita klik di sini, EduSifa fokusnya apa? Ternyata fokusnya adalah, ini ada 10 fokus EduSifa. Nah, kemudian bagaimana cara online mengirimkan artikel secara online? Di sini ada submitnya, ada aturan-aturannya, silakan dibaca. Kemudian publikasi, etika publikasi, tinggal bisa kita baca di sini publik etik dan template-nya juga ada di sini ya. Kalau menulis yang sesuai dengan jurnal EduSifa, tinggal klik template-nya. Seperti kemarin kita klik, maka akan muncul template artikel model EduSifa yang bisa kita pelajari di sini ya. Dan EduSifa ini insya Allah artikel-artikelnya yang dimuat masih dalam bahasa Indonesia ya, atau mungkin juga bisa boleh bahasa Inggris ya. Nah, jadi itu terkait dengan EduSifa, terkait dengan drone. Nah, bagaimana kita mengirim artikel di EduSifa? Ya, cara mengirimnya ya bisa menghubungi kontak yang ada, karena ini memang jurnal di Sirojul Falah. Ya, kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya ya. Nah, contoh ini adalah EduSifa yang saya cari di Sinta ya, indeks yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Tinggal klik websitenya, nah, insya Allah nanti akan terbuka ya, akan terbuka. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kemarin kan masih tidak terbuka. Sekarang, nah ini contohnya, ini adalah jurnal EduSifa, bisa dibuka ya. Jadi saudara nanti bagaimana untuk bisa mengirimnya, perhatikan template-nya yang ada di sini ya. Memang prioritas EduSifa ini adalah untuk sivitas akademika, namun sebaiknya memang penulis dari EduSifa, orang-orang Sirojul Falah ini menulisnya di luar
Sementara orang luar itu bisa di sini, atau 50-50. Kalau ada 10 orang, maka bisa 5 orang dari luar Sirajul Falah dan 50% orang dari Sirajul Falah. Nah, itu terkait dengan etika penulis publikasi. Dan ketika saudara memiliki tulisan jurnal, jangan pernah ngirim ke banyak artikel, ke banyak jurnal. Fokuskan yang dituju kepada satu jurnal, kecuali ditolak. Dan saudara tidak mau memperbaiki korespondensi lagi, artikel itu bisa di tempat yang lain. Nah, kemudian, saudara sekalian, ya pada saat ini kita membahas tentang bagaimana kita mengirim artikel. Nah, untuk mengirim artikel ini, maka sesuatu yang harus sudah kita miliki adalah bahan-bahannya itu sudah kita miliki ya. Jadi maksud dengan bahan-bahan yang kita miliki itu adalah kita sudah memiliki tulisannya. Ya. Tulisan-tulisan artikelnya kita sudah memiliki. Nah, kenapa saya menyarankan penulisan artikel itu dilakukan secara otomatis? Karena ketika nanti kita pindah ke artikel yang lain, itu tinggal mengubah saja. Kalau tinggal mengubah, nanti secara tersistem itu sudah berubah secara otomatis, dan saudara bisa mengirim sesuai dengan template jurnal yang dituju, ya gitu ya. Nah, kemudian praktik mengirim jurnal ini siogianya memang harus dilakukan secara offline ya. Artinya saudara memiliki artikel jurnal, kemudian juga memegang laptop ya, kemudian juga login dalam sebuah artikel yang saudara tuju, korespondensi, berkirim surat, berkirim kabar, kemudian juga saudara mengirim artikel melalui berbasis email ya. Dan email yang disarankan sebenarnya email yang berbasis lembaga ya. Ya misalkan kalau sifa.ac.id ya. Kalau misalkan saudara ada di lembaga yang lain itu menyesuaikan. Perakhiran.ac.id. Nah, tahapan-tahapan apa saja kemudian yang perlu disiapkan untuk meningkatkan peluang diterimanya artikel. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih jurnal yang tepat. Nah, itu. Jadi yang harus kita perhatikan, kita ini selama ini berkecimpung di bidang apa? Kalau kita di bidang pendidikan, maka artikel yang kita kirim tentunya harus di jurnal pendidikan. Kalau kita lebih fokus lagi pada pendidikan Islam, ya maka jurnal yang kita kirim sebaiknya jurnal yang skop selingkungnya itu tentang pendidikan Islam. Nah, demikian juga disiplin-disiplin ilmu yang lain seperti misalkan aktif di PD PAUD, pendidikan guru PAUD ya, itu harus mengirimkan di jurnal yang sesuai. Kenapa? Karena memang ketika jurnal ini berhasil disubmit, keilmuan saudara itu terekam ya. Artinya linknya itu bisa terekam, bisa terlihat, dan bisa digunakan untuk pengajuan kepangkatan. Ya, biasanya bagi seorang guru itu ada tulisannya enggak artikelnya. Ya, kalau dulu itu memperlihatkan bukunya, kalau sekarang hanya memperlihatkan linknya. Di situ akan tergambar dikirim ke mana artikelnya, nah, kemudian apakah jurnalnya bereputasi, bersinta ataukah tidak. Kalau tidak, maka nilainya juga akan menjadi menurun. Ya, ini yang pertama adalah kriteria kita memilih judul. Jadi skop dan fokus ya. Pastikan jurnal yang kita tuju itu sesuai dengan bidang dan topik. Ya. Maka kemudian kita harus membaca panduan untuk penulisan pada situs web jurnal. Panduannya ada di mana? Ya ada di jurnal itu sendiri. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah kita lihat reputasi. Reputasi ini diukur dengan Sinta. Ya, Sinta berapa ya? Kalau Sinta 5 itu lebih baik daripada Sinta 6. Sinta 4 lebih baik daripada Sinta 5. Sinta 3 lebih baik daripada Sinta 4. Jadi semakin peringkatnya naik ya, itu maka semakin bagus.
Karena untuk pengusulan jabatan dosen aja atau kalau jabatan dosen jelas ya, untuk lektor kepala misalkan itu harus salah satunya punya tulisan sebagai autor, sebagai penulis di jurnal bersinta 2 ya, Sinta 2. Nah, jadi reputasi jurnal itu jelas ya, terdaftar ya. Untuk melihat jurnal ya, untuk melihat sebuah jurnal itu kita bisa melihat misalkan portal Garuda ya. Di sini ada Garuda bukan Garuda Indonesia, Garuda Jurnal. Nah, ini ada Garuda Jurnal. Kita cari di Garuda Jurnal ini, maka nanti di halaman utamanya itu banyak sekali ya. Di sini artikelnya ada 3.913.869. Publishernya 4.617. Jurnalnya ada 24.896. Nah, ini bisa kita cari di sini jurnal-jurnal. Kemudian Kementerian Agama sendiri itu kita bisa lihat ada namanya Morabes ya, ada Morabes. Morabes coba kita cari. Morarep, ada Morabes, ada Morarep. Kalau kita Morarep misalkan, nah ini ya, Morarep ini biasanya jurnal-jurnal yang di bawah Kementerian Agama. Itu punya nih artikel apa, misalkan saudara ingin menjadikan referensi tentang pendidikan apa, karakter, misalkan pendidikan karakter. Nah, di mute ya, di mute yang lain. Di TIS. Ya, misalkan kita membahas tentang mencari artikel pendidikan karakter di Morabes ya, di Morabes. Ini sebenarnya sudah otomatis ya. Ini ada 68. Nah, di Morabes misalkan. Nah, ini kita mencari pendidikan karakter misalkan. Tinggal kita klik, ada di jurnal mana pendidikan karakter itu. Nah, dia akan mengarahkan tuh banyak sekali penelitian terkait dengan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Ini kan ada pendidikan akhlak, kita tinggal lihat itemnya, bisa kita download ya. Nah, ini abstraknya, kita bisa lihat lagi originalnya adanya di mana ya. Itu di Morarep. Sebenarnya ada lagi Morabes ya. Tadi Morabes tidak buka. Nah, itu jadi penelitian-penelitian yang saudara lakukan jangan khawatir tidak menemukan peneliti terdahulu yang relevan. Ini ada Al-Kalam, ada Sinta 3 ini. Nah, ini ada pendidikan karakter di sini. Kita bisa full text, kita bisa download, dan juga kita jadikan referensi, kita masukkan ke Mendeley. Ya, dijadikan referensi ketika kita menulis. Banyak sekali di Morarep ini ya. Di Morarep. Kemudian juga kita bisa mencari artikel itu di Sinta misalkan, atau tadi portal Garuda ya, ada Morarep, ada Sinta misalkan, Sinta Jurnal. Kita klik Sinta Jurnal. Nah, di sini juga kita bisa mencari artikel-artikel yang memang berbasis pada Sinta. Nah, ini kalau Sinta masing-masing punya akun ya, kita bisa cari di sini juga ya, jurnalnya apa dan segala macamnya. Banyak sekali, atau juga kita mencari artikel itu di Google Scholar. Contoh misalkan, ya, contoh di Google Scholar, terlalu banyak ya. Di Google Scholar, sorry ini agak lama ini jaringannya. Ya. Suara saya masih terdengar nggak nih? Halo? Masih, Pak. Jelas, Pak, jelas. Dengar, Pak.
Kayaknya banyak teman juga yang nggak bisa masuk. Saya sudah klik berkali-kali tapi oke, sebentar. Saya izinkan semua tapi bisa masuk-masuk. Iya, Pak. Nah, misalkan kita bisa mencari katakanlah di beranda untuk Google Scholar. Contoh saya memiliki Google Scholar ya. Misalkan kita tinggal aja Google Cendekia ya. Katakanlah misalkan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di Google Scholar ini kita mencari artikel, kita tinggal masuk aja Google Scholar. Kalau saudara sudah punya akun, maka dia akan mengarah ke akun saudara. Tapi kalau saudara tidak punya akun, ya maka nanti diminta untuk login. Contohnya saya sudah memiliki akun, tinggal klik. Nah ini tulisan-tulisan saya apa saja yang ada di sini, tinggal klik profile ya, kita klik. Dulu sebentar. Nah ini akan muncul tulisan-tulisan yang pernah saya tulis. Dan kemudian di sini juga indeksnya ada berapa yang mengutip. Ya, sudah jelas ada kutipan sekitar 52 orang. Ya, mengutip dan orang-orang yang dosen-dosen yang berkolaborasi dengan saya gitu ya. Ada di sini. Atau kita misalkan di Google Scholar ini ingin mencari seperti tadi pendidikan karakter atau pendidikan misalkan di Google Scholar kita ingin mencari artikel yang terkait dengan apa yang kita teliti, misalnya seperti kependidikan kepramukaan, ya, atau lain-lainnya. Biasanya kalau orang pernah meneliti dan memasukkan karyanya di jurnal tertentu, itu biasanya langsung ada di sini. Karena itu sekarang ini kita sudah cukup banyak bahan referensi untuk menulis. Tinggal kita rajin atau tidak ya. Misalkan pendidikan kepramukaan. Coba saya cari. Pendidikan kepramukaan. Ada nggak? Banyak sekali tuh ya. Ini berapa? Ini hanya satu halaman dari lebih dari 10 halaman. Berikutnya misalkan. Ya, jadi halaman 2 dan seterusnya. Ini jadi satu halamannya aja lebih dari 10. Kalau 10 kali 10 ada 100 lebih artikel. Tapi ini pasti lebih dari 100 halaman ini untuk pendidikan kepramukaan. Jadi cukup banyak sebenarnya kita bisa mendapatkan referensi yang bersumber dari jurnal. Nah, jadi itu ya. Kita harus yang pertama itu memilih jurnal yang tepat ya, yang tepat. Kemudian reputasi jurnal itu bisa kita lihat, ada Sinta 1, Sinta 2. Tadi ada yang nanya, apa bedanya Sinta dengan Scopus ya. Kalau Sinta 1 itu terindeksnya biasanya nasional kita, tapi kalau Scopus itu lebih tinggi ya, sifatnya adalah internasional. Karena itu kita di sini masih bersifat Sinta ya, bersifat Sinta. Nah, untuk itu bisa Sinta 6 atau Sinta 5. Kemudian yang kriteria pemilihan jurnal yang ketiga adalah akses terbuka atau berlangganan. Jadi terbuka ini artinya dalam penulisan jurnal itu ada namanya sistem OJS online jurnal sistem penulisan jurnal secara online. Karena itu sebenarnya jurnal yang baik itu korespondennya tidak melalui saluran yang lain-lain. Salurannya hanya pada OJS itu, online jurnal system itu ya. Ada korespondensi, Anda masuk sebagai login sebagai anggota atau mau masuk mengetahui jurnal tersebut, mengirimkan artikel itu cukup login. Tidak melalui jalur-jalur yang lain. Termasuk juga kalau ada perbaikan, dikirim lagi artikel dari situ, dilampirkan yang diperbaiki apa-apa. Kenapa? Karena memang artikel yang saudara kirim itu sepenuhnya menjadi milik saudara, bukan milik jurnal. Kalaupun diterima, ya jurnal hanya menyetujui saja bahwa tulisan saudara itu ditulis di jurnal A, jurnal B, jurnal C. Tapi tanggung jawab sepenuhnya adalah si penulis jurnal itu. Karena itu jurnal itu menyertakan di dalamnya tahapan-tahapannya. Ada tahapan menggunakan sitasis dengan Mendeley, misalkan, atau Zotero, atau misalkan menggunakan Turnitin untuk mengecek sejauh mana keaslian
tulisan dan lainnya. Nah, jadi itu yang digunakan. Jadi sekarang serba menggunakan aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa pedoman penulisan. Nah, pedoman penulisan ini sangat terkait dengan template jurnal. Ya. Sangat terkait dengan template jurnal. Apa maksud sangat terkait? Bagaimana seperti kita ingin masuk ke sebuah tempat. Artinya kita harus menyesuaikan dengan tempat itu. Kalau kita bertamu, ya kita juga nggak boleh arogan. Artinya kita harus mengikuti petunjuk dari tuan rumah. Maka dalam Islam itu kalau bertamu, ya kalau disuruh duduk, ya duduk. Suruh berdiri, ya berdiri. Ad-dhaifu mayyitun gitu ya. Tamu itu seperti mayit. Jadi nggak bisa apa-apa, tergantung seberapa. Artinya ketika kita memasuki jurnal milik satuan pendidikan atau lembaga atau perguruan tinggi tertentu, ya mau tidak mau kita ini harus menyesuaikan dengan template jurnalnya. Karena di situ ada pedoman penulisan. Nah, itu pedoman penulisan salah satunya adalah template jurnal yang harus kita pahami secara baik. Nah, ini harus dibaca. Author guide dan petunjuk penulisan. Dibacanya dengan hati-hati, dengan seksama, formatnya. Karena formatnya macam-macam. Ada yang menggunakan catatan kaki, ada yang menggunakan kutipan langsung, ada yang menggunakan IEE, ada yang menggunakan apa, ada yang menggunakan psikologi Amerika, dan macam-macam. Itu ratusan, dan itu satu sama lain tidak harus ditanyakan yang paling benar yang mana, tidak. Tapi semuanya adalah benar, karena itu adalah rujukan-rujukan ilmiah yang harus kita ikuti. Dan ketika kita menulis atau mengirimkan jurnal, menyesuaikan dengan template jurnal yang sudah disepakati, dibuat oleh pengelola jurnal dari perguruan tinggi atau universitas. Nah, kemudian apalagi yang selanjutnya adalah menyiapkan artikel. Ini yang penting nih. Kerja keras kita ini sebenarnya menyiapkan artikel itu. Nah, kemarin itu bagaimana batang tubuh dari jurnal itu paling tidak ada introduction, ada metodologi, ada result, ada discussion, dan mungkin juga ada jurnal yang memiliki format-format lain yang tidak seperti ini. Dan itu kita harus ikuti. Kemudian kita susun jurnal yang menarik dan ringkas serta abstrak yang jelas dan informatif. Misalkan di jurnal itu menentukan minimal 10 sampai 20 halaman. Ya berarti kita standar minimal halamannya 10 harus terpenuhi. Karena kalau 9 tidak terpenuhi. Nah, sampai misalkan 10 sampai 20. Berarti ya paling tidak 10 atau 11 halaman. Kata-kata yang ditulis dalam jurnal itu harus betul-betul dicek, ya. Jangan sampai ada typo. Apa itu? Pengetikan yang salah. Kalau pengetikan yang salah, khawatir dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya, karena memang itu adalah jurnal. Karena jurnal itu adalah referensi ilmiah. Karena referensi ilmiah harus memiliki pijakan-pijakan yang kuat dalam analisis-analisis ilmiah, termasuk referensinya. Karena itu gunakan yang disebut dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menulis di dengan sebelumnya tempat, misalkan di sekolah itu dipisah atau tidak, itu harus jelas. Menulis tanda koma, titik, apostrof, tanda-tanda petik, macam-macam itu juga harus dibaca secara jelas, secara baik, dipahami secara baik untuk menulis dalam sebuah jurnal. Karena jurnal itu harus berpedoman pada karya-karya ilmiah. Nah, kemudian susun judul yang menarik. Judul yang menarik membuat orang penasaran, tapi ringkas. Kemudian juga setiap jurnal pasti ada abstrak. Buat abstrak yang informatif, ya. Artinya abstrak itu memuat nama, institusi, mengapa judul itu penting, permasalahannya apa, temuan. Nah, abstrak ini sangat penting. Kenapa? Karena abstrak itu kalau orang mau masuk ke dalam rumah, bertamu misalnya mau masuk ke rumah, itu pasti lihat halamannya dulu, rumah ruang depannya dulu, ya. Itu abstrak itu seperti itu, ya. Penelitiannya apa, siapa yang meneliti, di mana dia lembaganya, metodenya apa, masalahnya apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu gambaran-gambaran ringkas dari abstrak. Nah, kalau orang itu tertarik dengan isi judulnya, maka akan membuka lembaran-lembaran artikel saudara
dan dia akan membaca dengan teliti kalau dia memang sesuai dengan minatnya. Kemudian dijadikan apa? Dijadikan referensi untuk penulisan orang tersebut. Nah, itulah. Jadi jurnal itu memang ditulis dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah referensi. Nah, referensi itu harus diperhatikan dari referensi terpercaya. Pastikan semua sumber yang digunakan dikutip dengan benar. Makanya ada cara model pengutipan ya. Kalau mengutip lebih dari 3 baris, katakanlah itu harus melampirkan kutipan dengan 1 spasi. Dengan tanda kutip ya, atau dengan sesuai dengan pedoman penulisan. Jangan sampai tulisan orang lain kita kutip dianggap sebagai tulisan sendiri. Maka kalau ada teman-teman yang mengirimkan artikel ke saya, kemudian saya cek Turnitinnya, nah itu sangat ketahuan itu. Bahkan saudara tidak menganggap tidak menulis tidak mengutip saja, menulis hasil karya sendiri, tapi terdeteksinya sudah pernah ditulis oleh orang lain. Itu sistem yang membuat seperti itu sistem. Jadi kita nggak bisa mengelak. Karena itu penting kita untuk membuat tulisan itu menjadi sebuah parafrase ya, atau menjadi tulisan yang lebih baik atau diperbaiki dulu sebelum kita mengirim artikel. Kemudian yang diperlukan dalam artikel itu adalah lampiran dan data pendukung. Ya, lampiran itu misalkan diagram, struktur. Itu pun kalau diperlukan. Ya, kalau sangat diperlukan disilakan. Nah, mungkin lampiran ini lebih panjang dibanding dengan teks aslinya. Ya, walaupun mungkin ada, tapi memang seharusnya tidak demikian. Karena lampiran ini hanya sebagai data pendukung ya. Nah, kemudian proses pengiriman. Nah, pendaftaran dan pengisian formulir, daftar di portal pengiriman jurnal. Misalnya Scholar One, Editorial Manager dan seterusnya ya. Pendaftaran pengisian formulir ini sebenarnya registrasi. Kemudian isi sesuai dengan pertanyaan dan akun saudara perannya sebagai apa, kemudian rumpun ilmunya apa, nah, itu harus terdetek ya secara baik sehingga nanti saudara berbaca untuk mengirim artikel di jurnal tertentu dengan baik ya. Jangan sampai salah kirim artikel. Ya, salah kirim artikel. Walaupun pada dasarnya setiap artikel itu setiap editorial jurnal itu memahami ruang lingkupnya, tapi yang namanya human error dimanapun pasti ada. Kemudian yang selanjutnya adalah mengunggah artikel, gambar atau dokumen, biasanya ini dalam satu naskah tulisan berformat yang diharapkan sama mereka, bisa melampirkan dengan format PDF ya, bisa melampirkan dengan format Word atau sesuai dengan yang diinginkan dari jurnal tersebut. Kalau jurnal Word ya sudah kita lampirkan, kalau PDF ya sudah kita lampirkan. Ya, misalkan ada jurnal dengan model font Arabnya, modelnya seperti apa, ya itu juga kita harus perhatikan. Nah, kalaupun itu tidak kita perhatikan, biasanya kita diminta untuk mengedit, ya, karena itu karya kita, mereka tidak berhak mengedit, ya, yang berhak adalah pengirimnya, dikembalikan kepada kita, kita edit dan kirimkan ulang. Terus menerus sampai ada jawaban diterima atau ditolak. Ketika kita diterima, maka kita tinggal menunggu LOA-nya. Ketika ditolak, ya maka kita bisa mencari jurnal lain. Nah, itulah kenapa kita menulis berdasarkan sistem, karena untuk mudah dipahami ya, mudah diubah ya. Kita kirim ke jurnal yang lain, itu jangan berkecil hati. Banyak juga nggak terima satu jurnal, tapi diterima di jurnal-jurnal yang lain. Nah, gimana setelah pengiriman? Nah, setelah pengiriman itu kita menunggu tuh proses review. Kita biasanya berkorespondensi, reviewnya biasanya berapa lama? Ada yang segera itu kan harus diperjelas, 2 hari, 3 hari. Biasanya jurnal itu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Nah, review itu adalah kerja dapur editor. Ya. Kemudian tanggapan jurnal itu ada beberapa, pertama diterima. Artinya jurnal Anda diterima tanpa revisi. Nah, berarti langsung diterima ketika kirim itu. Ini yang baik. Yang kedua diterima dengan revisi, artinya
artikel Anda diterima tetapi memerlukan perubahan, kemudian saudara harus memperhatikan catatan-catatan dari tim editor, apa yang harus saudara tambahkan atau kurangi dari catatan-catatan tersebut. Yang ketiga ditolak. Nah, kalau artikel ditolak, kemudian kita baca umpan baliknya, kemudian kita pertimbangkan untuk mengirimkan ke jurnal lain. Nah, kalau ditolak, jangan memaksa untuk mengirimkan di situ. Kita cari jurnal lain yang sesuai dengan ilmunya. Nah, kemudian mungkin kita adanya di tempat itu. Nah, itu ya hal-hal yang memang perlu kita perhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Ya, itulah mungkin bahasan kita pada hari ini ya, kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, jika ada hal-hal yang bisa ditanyakan, silahkan. Namun saya ingatkan kepada saudara sekalian, ya tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang lain juga yang mungkin belum ada kesempatan untuk masuk di kelas ini, bahwa hari ini ya jam 19 ya sampai jam 21 di kelas kita ini ada evaluasi untuk pelaksanaan perkuliahan kita, bukan evaluasi perkuliahan tapi evaluasi akhir semester lah ya kita temukan itu. Saudara hanya mengisi klik aja ya dan mengirimkan, dan insya Allah nanti saudara langsung bisa mengetahui nilai saudara berapa nilainya. Ya itu ya. Kalau ada hal yang ditanyakan silahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sini kebetulan ramai sekali ya, lo kedampingan suara, mohon maaf ini. Iya, Pak, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan ya. Ujian nanti malam, materi yang disampaikan, materi yang Bapak sampaikan saja atau bagaimana, Pak? Ya, jadi intinya saya mengevaluasi secara keseluruhan terkait dengan jurnal aja lah. Ya, kita tentang jurnal ya. Jadi kita tentang jurnal saja, dan ini tidak perlu saudara membuat jawaban yang panjang-panjang karena jawabannya sudah ada, tinggal memilih saja ya. Jadi jawabannya sudah ada, saudara tinggal memilih saja. Jadi tidak esai hanya pilihan ganda ya, berbasis di Google Formulir. Jadi sebagian ada yang sudah kita pelajari, tapi sebagian juga saya pikir saudara sudah memahami jurnal, dan di situ sebagai alat evaluasi saja untuk sejauh mana kita sudah memahami tentang jurnal. Jadi itu aja ya untuk evaluasinya. Jadi setelah ini perkuliahan kita dianggap selesai ya. Baik, Pak, terima kasih. Ini Pak, ada sedikit yang ingin ditanyakan, Pak, kaitannya dengan pendaftaran untuk sidang munakosah. Ya. Nanti itu apakah harus disertakan lengkap dengan abstrak, lalu kata pengantar dan lain sebagainya? Itu sudah terlampir di dalam skripsi atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Sebaiknya memang sudah lengkap ya. Sudah ada abstraknya, bahkan harus sudah ada pernyataan keaslian ya, bermaterai dan ditandatangani. Jadi saudara di situ ada pernyataan keaslian, ketika mau disidang itu harus sudah ada materainya. Walaupun nanti setelah sidang materainya itu lembaran itu saudara ambil lagi, nanti dilampirkan pada HUD-nya, pada filenya atau cetakannya yang sesungguhnya ya. Jadi abstraknya itu sudah ada ya, namun belum di cover yang tebal itu hard covernya, tapi masih ya jilid biasa saja ya, jilid biasa saja karena itu untuk kepentingan ujian ya. Daftar isinya juga harus sudah ada ya, karena daftar isi itu akan memperlihatkan isi dari apa yang saudara tulis, terutama juga daftar pustakanya juga sudah ada, kemudian simpulan saran juga harus sudah ada, karena ujian. Tapi nanti di ujian itu biasanya selalu ada perbaikan-perbaikan. Ini saya sampaikan yang namanya skripsi, tesis, disertasi, sampai ujian pun tetap masih ada perbaikan. Jadi skripsi, tesis, disertasi yang sempurna itu nggak ada. Yang sempurna itu yang sudah selesai, itu aja. Ya. Jadi itu Pak jawabannya, Pak Caca.
Silakan tadi. Ini Pak, kaitannya dengan tadi surat keaslian tadi, apakah ada contoh dari surat tersebut, Pak? Di buku pedoman itu sudah ada. Di buku pedoman yang saudara download itu sudah ada. Termasuk iya, juga, Pak. termasuk juga di lembaran terakhir itu ada saudara harus meminta persetujuan pembimbing, ya. Untuk sidang itu saudara harus minta persetujuan pembimbing. Ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Coba saya cari ya, saya nyimpannya di mana ini. Coba saya cari di CITES. Ya. Coba saya cari pedoman skripsi. Sebentar, ini agak lambat internetnya ya. Di atas mereka Coba kita cek ini ya. Maka silakan yang lain. Ayo, silakan. Pak Ali mungkin nih, Pak Ali. Kalau bimbingan skripsi itu, saudara, kalau di saya versi cetaknya itu di lembar akhir itu ada ininya ya, ada apa namanya model rekomendasi dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Coba nanti cek lagi pedoman skripsinya. Ini saya cari pedoman nggak ketemu ini. Kalau lagi cari buru-buru. Pedoman. Oh, ini ada nih. Pedoman skripsi. Mana pedoman? Saya malah cari. Oke, nanti di pedoman skripsi coba dicari ya. Ini saya lagi buru-buru ini nggak ketemu nih. Nanti kalau pelan-pelan biasanya ketemu ya. Di situ ada lembar akhir itu biasanya ada persetujuan pembimbing. Demikian juga ada keaslian, pernyataan keaslian. Nanti silakan dicek saja atau berkoordinasi ke pembimbingnya masing-masing. Ya. Oh, iya Pak, ada Pak. Ada ya? Ada. Ya, biasanya ada. Silakan itu saja yang digunakan ya. Jadi nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti persetujuan pembimbing itu harus disampaikan di halaman awal ya, halaman depan. Sebagai rekomendasi dari pembimbing bahwa saudara siap diujikan. Oke, ada lagi mungkin dari yang lain? Oke, kalau tidak ada cukup sekian atas perhatiannya, dan nanti saya juga ingin menyampaikan ya terkait dengan di kelas kita ya, di kelas kita. Nah, ini nanti di jam 19 ini nanti saudara klik ya, klik ini. Nah, nanti insya Allah akan ada muncul soal ini, publikasi ilmiah ini ya. Tulis nama, email saudara, kelasnya sesuai dengan kelas yang sekarang ya. Misalkan 8A, 8B, 8C dan seterusnya. Nama mahasiswa, NIM-nya, kalau sudah diisi semua klik berikutnya. Nanti kalau sudah selesai, silakan secara otomatis sudah tersimpan datanya, dan saudara bisa insya Allah kalau tidak ada kendala bisa melihat nilai skor saudara sendiri. Skor maksimal adalah 100 ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang mata kuliah ini sebenarnya harusnya tidak 4 pertemuan tetapi 16 kali pertemuan, tapi saya padatkan. Yang jelas saudara harus mampu memahami apa itu publikasi ilmiah. Oke, sebelum ditutup ini ada yang ingin bertanya mungkin. Muhammad Nurdiansa, disilakan. Ada Muhammad Nurdiansa? Mohon maaf Pak, kepencet Pak. Oke ya. Terima kasih ya, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan-mudahan dan dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.